pada zaman sekarang kan kita belajar lewat online. Ada yang lewat HP, laptop ataupun tablet. Nah, karena pendidikan sekarang itu dibatasi dan penggunaan gadget dan teknologi itu semakin marak, jadi untuk interaksi anak mengenali sesuatu secara praktek itu kurang. Nah, bagaimana Kak menanggapi semua itu? Ya, kalau menanggapi tentang sesuatu yang terjadi di masa pandemi kan, memang ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang sebenarnya. Semua orang, bahkan saya bilang kayak gitulah. Nah, salah satunya yang terimbas di bidang education ini, yang harusnya adalah bidang keilmuannya dengan harus praktek langsung, contohnya kedokteran lah ya, kedokteran gigi itu kayak adik ipar saya itu ambil kedokteran gigi, yang harusnya dia praktek langsung, dia udah bayar mahal-mahal ya di sekolah kedokteran, tapi online juga dikasih tugas juga, ya salah satunya yang paling cara memang yang paling terdekat itu adalah yaitu dengan memberikan tugas sih. Tugas dengan di mana anak itu, di mana subjek yang bersangkutan bisa melakukan praktek secara mandiri. Itu kalau di dokter gigi kan ya supaya dosennya tahu dia melakukan skill prakteknya ya divideokan gitu, gimana dia misalnya membersihkan karang giginya. Jadi emang mau nggak mau memang pengalamannya itu memang pengalaman secara personal. Mungkin tidak bisa kalau di kuliah bareng-bareng kan, mungkin ada yang secara klasikal, ada yang udah diatur, ada yang mahasiswanya tinggal datang aja. Kalau di sini dia menyiapkan semuanya, beli alatnya, ngerekam videonya, ngeditnya lagi. Jadi memang ya memang ini adalah tantangan hidup kita sekarang. Jadi memang harus upgrade skill, harus tahu tentang editing video. Jadi ambil baiknya aja. Karena juga sebagai dosen juga dia meriksa lagi pekerjaannya itu mungkin di mata mahasiswa kayak enak kali ya dosen ini ngasih tugas. Padahal mungkin ada tugas-tugas lain yang dari kampus yang juga membuat dosen ini harus melakukan sesuatu yang nggak tahu oleh mahasiswanya. Jadi diambil baiknya aja ya, dan perbanyak skill-skill personal yang dulunya kalau di kuliah itu secara klasikal gitu. Jadi ya mau nggak mau kita emang harus terima sih dengan kondisi ini, sabar dan harus upgrade skillnya lagi. Selamat malam Bu Yuni. Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya merupakan salah satu anak dari Bu Yuni nih, maksudnya anak mahasiswanya Bu Yuni. Senang sekali bisa bertemu sama Bu Yuni sekali lagi walaupun virtual seperti itu. Terima kasih Bu Yuni atas dedikasinya, ilmunya pokoknya luar biasa sekali. Bu Yuni merupakan dosen yang benar-benar mantap banget. Masya Allah. Jadi di sini saya mau bertanya Bu, terkait tentang pola asuh, kemudian ada juga tentang pola pikir gitu ya Bu, antar generasi. Nah, gimana sih caranya Bu untuk mengikis jarak atau gap antara generasi milenial dengan generasi Z itu? Kayak misalnya pemahaman orang tua itu kan nggak selalu sepenuhnya benar gitu kan, dari pola asuh dan pola pikir gitu. Kemudian ada juga yang orang tua dulu kan lebih percaya ke hal-hal yang kurang ilmiah gitu kan Bu. Nah, gimana sih caranya mengikis jarak atau gap tentang pola asuh per generasi itu Bu? Terima kasih. Kuncinya itu adalah satu, komunikasi. Jadi orang tua nggak akan tahu apa yang kita inginkan ketika kita nggak bilang. Itu tadi, asertif ya. Jadilah orang yang asertif, yang berani menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan, itu secara jujur dan terbuka, tanpa menyakiti orang lain, tetapi tetap memperhatikan hak pribadi kita. Ya kita sampaikan pelan-pelan dengan baik. Ini yang aku pikirkan, ini yang aku yakini. Kita ajak dialog. Ini emang tantangan banget sih, karena nggak semua orang tua, saya paham banget rasanya,
nggak semua orang tua bisa diajak berdialog, tidak semua orang tua bisa diajak komunikasi, tidak semua orang tua bisa diajak musyawarah. Tetapi pasti ada momen di mana kita bisa menyelipkan sedikit, ya memang nggak ada kayak momen ini khusus untuk kita diskusi, enggak, tapi kayak ya lagi makan malam atau sekali-kali saat nonton TV disisipkan apa yang pengen kita sampaikan kepada orang tua kita. Jadi nggak akan pernah ketemu suatu penyelesaian tanpa ada yang speak up duluan dan tanpa ada orang yang mau diajak musyawarah dan menemukan solusi. Jadi emang harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan ya bakal berlarut-larut. Jadi jangan dikira masalah kalau didiamkan akan menjadi selesai. Enggak, dia akan menjadi masalah lagi dan akan beranak pinak masalahnya ketika tidak diselesaikan. Ya itu tadi, dia akan kedepannya akan menjadi berlarut-larut. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Jadilah orang yang asertif. Ketika memang kita menemukan orang tua yang tidak beruntung, ya artinya itu tadi tidak sepemahaman, susah diajak komunikasi, ya balik lagi harus berdoa, kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa ya. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tanpa campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Jadi emang harus berdoa dan pelan-pelan, nggak ada sesuatu itu yang instan, berproses, dan kuncinya itu komunikasi dan asertif. Sampaikan apa yang kamu inginkan, rasakan dan pikirkan. Itu aja sih kuncinya menurut saya. Pengalaman hidup yang saya rasakan tuh kuncinya di komunikasi aja. Gitu. Baik Bu Yuni, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas materi yang sudah Bu Yuni berikan. Cukup menarik dan sangat memberikan manfaat buat kami dari anak-anak PKK UNJ. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan saya terkait dengan bagaimana kita selaku orang yang lebih dewasa atau bahkan kita sebagai orang yang nantinya akan menjadi orang tua bisa mengetahui bahwasanya anak kita yang remaja ini sudah siap untuk diberikan tanggung jawab dan sudah mengetahui mana yang baik dan benar. Karena tadi kan sempat disinggung oleh Bu Yuni tentang ketika kita sudah mengetahui mana yang baik dan benar, dari situ kita bisa untuk menolak omongan-omongan atau anjuran dari orang tua yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya Bu. Nah jadi sebagai kita yang lebih dewasa ini, apakah indikator yang bisa kita ketahui kalau anak itu memang sudah siap untuk untuk bertanggung jawab dan sudah memang benar gitu apa yang dia inginkan, yang dia ucapkan dari keinginannya Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu Yuni. Iya. Menarik banget ya, karena pertanyaannya relate banget sama kehidupan remaja, dewasa, kuliah sekarang. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan untuk memberikan tanggung jawab ya? Mana tadi yang nanya? Iya Bu Yuni, dan kita bisa mengetahui apakah anak itu siap gitu Bu untuk diberikan tanggung jawab dan dia sudah paham yang benar dan baik untuk diri dia, kan karena itu agak riskan ya Bu untuk mengetahuinya gitu Bu. Oke. Contohnya nih, anak minta dibelikan, misalnya dia minta dibelikan motor gitu. Misalnya ini saya kasih contoh motor ya. Nah, untuk mengajarkan anak itu tanggung jawab, caranya adalah sebuah tugas itu diberikan dulu kepada anak itu, tugas yang sebenarnya dia minati gitu. Nah, lalu dievaluasi dari apa yang sudah dilakukan anak itu. Misalnya nih, dia mau pakai motor, ya udah dilihat dulu. Dia menggunakan motor ini misalnya untuk kuliah. Kita lihat dulu, apakah kuliahnya emang berprestasi baik, ya itu dilihat dari bagaimana IP dan IPK-nya di akhir ya. Terus gimana tugas-tugasnya gitu. Dan apakah dia bisa merawat motor ini dengan baik gitu. Yang katanya dia mau pakai ini, artinya dia ada tanggung jawab kuliah dan ada tanggung jawab untuk menjaga motornya. Nah, ketika dia bisa menunjukkan sesuatu yang dia minati dan dia inginkan ini dengan orang tuanya, ya kenapa kita tidak tambahkan lagi? Kenapa kita tidak sebagai orang tua tidak memberikan dia kesempatan untuk tugas yang lebih challenging lagi dari sebelumnya? Yang jelas harus dievaluasi dulu dari sesuatu yang udah dilakukannya, apakah dia menunjukkan suatu prestasi, progres atau enggak. Karena kita sebagai orang tua nanti nggak akan tahu anak ini capable, anak ini bertanggung jawab, anak ini pengambilan keputusannya baik dan berkembang gitu ya, ketika memang tidak ada pengalaman langsung yang dirasakan oleh anak itu.
Jadi emang harus diberikan pengalaman kepada anak itu. Itu sih. Itu saya Safira. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Artinya kita bisa menerapkan yang namanya learning by doing ya Bu terhadap Iya, anak. betul. Baik. Terima kasih banyak Bu Yuni. Iya, sama-sama.